البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang semalam adalah hadis yang ke-31 itu, yang mana Abu Bakrah radhiyallahu an, Nufai ibn Haris as-Saqafi al-Basri, beliau berpendapat tidak boleh membantu Ali bin Abi Thalib ataupun membantu lawan beliau. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang mereka, yaitu saling bertaruh, dua-duanya masuk neraka. Tetapi jumhur sahabat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jumhur sahabat pendapatnya tidak seperti itu. Mereka memandang bahwasanya hadis ini hanya berlaku untuk perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, orang yang sudah jelas yakin bahwasanya salah satu pihak itu benar, maka dia merasa wajib untuk menolong pihak yang benar. Baik, sebagaimana dalam ayat, ya, dalam firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi. Apabila yang satu itu berbuat zalim pada pihak yang lain, maka perangilah oleh kalian pihak yang zalim itu hatta tafi'a ila amrillah, sehingga mereka yang zalim itu kembali kepada syariat Allah. Ini menunjukkan pihak yang benar, yang terzalimi wajib ditolong. Yang zalim itu wajib untuk dilawan. Dan inilah pendapat jumhur sahabat, kata Imam Nawawi. Demikian pula dijelaskan sebelum Imam Nawawi, yaitu Imam At-Tabari di dalam, kalau tak salah dalam kitab beliau, yaitu kitab beliau At-Tahdzib, bahwasanya hadis Abi Bakrah ini hanya berlaku untuk perkara yang tidak jelas. Kalau tidak jelas, kita tak boleh bermudah-mudah maju ke depan lalu menumpahkan darah sebagian pihak, sementara keadaan belum jelas dan dua-duanya adalah muslim. Tapi kalau sudah jelas, wajib untuk kita menolong pihak yang benar, membantu untuk mengalahkan pihak yang salah, yang berbuat zalim. Kata para ulama tadi, kalau tidak demikian, maka nanti orang yang zalim, para pengganas, para pengacau keamanan akan merajalela di negeri-negeri. Kalau kita tidak berani untuk tampil, walaupun yang zalim itu masih muslim. Makanya Rasulullah Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah mensyariatkan untuk memerangi para perompak, juga para, yaitu yang merompak di jalan-jalan itu, walaupun masih muslim. Baik. Memberontak. Nah, macam itu, entah memberontak, entah ya apa itu, yang apa, pirate, lanun dan seterusnya. Walaupun masih muslim, walaupun nanti kalau Jumat mereka sholat, tapi perkaranya sekarang lain. Mereka menyerang kaum muslimin, maka wajib untuk dilawan. Baik. Apa itu? Macam di Sabah tu. Ya itu juga yang para pemberontak, pengganas yang di Sabah dan sebagainya itu. Ya. Islam itu tak Islam. Ya. Melakukan kekacauan, menumpahkan darah, merompak, itu membuat kekacauan, merusak. Baik. Di situ apa gitu? Memali. Memali. Sama. Boleh. Harus. Itu anak tak tahu cerita entah apa, tapi kembali ke yang tahu ya alhamdulillah. Dan kemudian maka dari itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya setelah ini, yaitu Al-Ahnaf bin Qais, beliau pulang karena takut terkena hadis Abi Bakrah ini, hadis Nabi SAW, sehingga beliau tidak membantu Ali tatkala terjadi perang Jamal. Namun setelah itu Al-Ahnaf bin Qais dengan kabilahnya bergabung lagi dengan Ali setelah tahu bahwasanya Ali lah yang benar. Karena insya Allah nanti kalau umur kita panjang, kita akan masuk ke hadis-hadis yang menunjukkan Ali lebih dekat kepada kebenaran. Maka setelah itu Al-Ahnaf selalu membantu Ali, baik peperangan melawan pasukan Muawiyah dalam perang Siffin, ataupun peperangan melawan Khawarij di dalam perang Nahrawan. Baik. Karena tahu bahwasanya Ali lah yang benar. Yang lain, kalau Khawarij memang mereka yang memikul dosa. Kalau Muawiyah, beliau sekedar salah ijtihad saja. Baik. Insya Allah hadisnya selesai di situ. Jadi kesimpulannya, kata Al-Hafidz dan lain-lain, hadis Abi Bakrah yang di hadapan kita ini dalilnya umum, lalu dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain.
Sebagaimana juga dijelaskan kalau tak salah oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, bahwasanya hadis ini dikhususkan dengan hadis yang lain yang Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah ara'aita in ta'arrada alayya rajulun akhadha mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda apabila ada seseorang menghadang saya untuk mengambil harta saya? Rasulullah mengatakan, la tu'tihi malak, jangan engkau berikan kepadanya hartamu. Lalu dia mengatakan, fa kayfa in qatalani qal faqtulhu. Bagaimana apabila dia membunuh saya? Maka Rasulullah mengatakan, bunuh dia. Kemudian dia tanya, ara'aita in qataltu, bagaimana kalau saya bunuh dia? Maka Rasulullah mengatakan, huwa finnar, dia dalam neraka. Ara'aita in qutiltu, bagaimana apabila saya yang terbunuh? Rasulullah mengatakan, anta fil jannah. Berarti apa? Hadis yang itu tidak seperti hadis yang ini. Kalau untuk membela diri atau membela harta, perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat, maka kita memang kita tidak terancam dengan neraka. Demikian pula hadis man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Wa man qutila duna nafsi atau irdihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatan atau dirinya sendiri, maka dia mati syahid. Dalil-dalil ini mengkhususkan hadis Abi Bakrah tadi. Jadi hadis Abi Bakrah ini khusus untuk perkara yang tidak jelas. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Katakan muslimin nak mempertahankan Nabi Muhammad, ada seorang kafir yang mencerca Nabi. Itu memang wajib dinukilkan ijma oleh sebagian ulama. Kalau kita tahu ada orang kafir mencaci maki Nabi, sudah, kehormatan Nabi lebih utama daripada kehormatan kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak diutamakan oleh kaum muslimin daripada diri mereka sendiri. Kalau dia mati syahid, matinya mati syahid. Yang penting apa? Dia lihat apakah kalau dia melakukan pembunuhan itu nanti timbul kekacauan atau tidak. Kalau mampu membunuh secara rahasia, bagi penjahat yang najis macam tadi tak mengapa. Tapi kalau justru membuat kekacauan, menyebabkan kita dituduh sebagai pengganas atau apa, yang menuduh sendiri busuk mereka. Iya, penjahat dibela, tapi begitu kita membela kehormatan Nabi, kita pula yang dituduh sebagai pengganas. Tapi kenyataannya boleh jadi kaki tangan kerajaan membela orang-orang macam itu. Jadi lebih baik kita bersabar sambil kita dakwah terus ke masyarakat. Itu lebih baik daripada kita memaksakan lalu timbul kekacauan. Dosanya dipikul pemerintah. Itu yang jadi Abu Bakar Bashir, itu yang Jamaah Islamiyah. Iya. Jamaah Islamiyah itu gitu. Mereka khawarij, mereka suka mengkafirkan orang lain. Itu tak syahid. Khawarij matinya Rasulullah SAW mengatakan syarul qatla tahta adimis sama, seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit, karena jalannya bukan jalan ahlu sunnah tapi jalan khawarij, suka mengkafirkan orang lain, senang melakukan pemberontakan, peletupan. Akhirnya dakwah jadi kacau gara-gara kelompok-kelompok seperti itu, para pengganas macam itu. Baik, memang cemburu ada, semangat Islam ada, tapi kalau berlebihan malah menimbulkan kekacauan. Seperti khawarij, mereka sangat cinta Islam, sangat cemburu pada Allah, tapi tatkala akidahnya salah, caranya salah, justru membuat kekacauan. Agama jadi rusak, masyarakat jadi banyak yang terbunuh gara-gara khawarij. Makanya Nabi memerintahkan untuk sabar kepada pemerintah yang zalim dan mengharamkan untuk memberontak. Tapi terkait dengan khawarij, Nabi mengatakan fa'aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Menunjukkan betapa berbahayanya khawarij. Jauh lebih berbahaya daripada pemerintah yang zalim. Baik. Iya. Nah, pemerintah tanggung jawab dari kiamat berapa banyak dosa yang wajib mereka pikul, tidak menegakkan hukum, tidak juga yaitu bahkan membiarkan, tidak juga membela syariat ketika diinjak orang kafir, atau bahkan mendukung tokoh-tokoh, mendukung gereja. Banyak yang akan ditanyakan oleh Allah terhadap mereka nanti. Rugi nanti. Na'udzubillah. Jadi kita lanjutkan. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babu salis wal ishrun, bab zulmun duna zulm. Bab yang ke-23, bab yang membahas tentang kezaliman yang lebih ringan dari kezaliman yang lain.
Duna ini memang punya dua makna. Boleh jadi duna artinya siwa atau ghair, kezaliman yang bukan kezaliman yang itu. Ini menunjukkan bahwasanya kezaliman itu banyak jenisnya. Kemungkinan yang kedua, duna bimakna adna, yaitu lebih ringan. Maka ini menunjukkan kezaliman memang bertingkat-tingkat, ada yang berat, ada yang ringan. Dan dua kemungkinan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini. Intinya apa? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah membantah orang-orang Khawarij yang bermudah-mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal dalil-dalil yang ada menunjukkan kezaliman bertingkat-tingkat. Tidak semua kezaliman itu adalah menyebabkan orangnya kafir. Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir mereka itulah orang yang zalim. Ini yang kezaliman yang besar, kezaliman yang menyebabkan orang sampai keluar dari Islam. Namun banyak yang lain-lain kezaliman tidak sampai dikatakan orangnya itu kafir. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala rahimahullahu taala, al-haditsus tsani was salasun, haddatsana Abdul Walid, qala haddatsana Syu'bah. Ha artinya adalah hawilis sanad atau tahwilus sanad, perpindahan sanad kembali ke depan. Qal wa haddatsani Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Askari qal haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qal lamma nazalat, berarti ini hadisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Tatkala turun ayat ini, ayat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kelanjutannya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang mengikuti petunjuk. Baik, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuna lam yadlim, siapa dari kami yang tidak zalim? Ini menunjukkan mereka paham kezaliman memang banyak. Setiap kita ada aja kezaliman, punya kezaliman. Baik, tatkala mereka bertanya seperti itu, fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana dalam surat Luqman. Baik. Di dalam hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dua sanad. Beliau mendapatkan hadis ini dari dua guru. Tapi apa, nanti insya Allah kalau umur kita panjang, kita akan mendapati hadis ini terulang-ulang dari guru yang lain. Menunjukkan Imam Bukhari punya guru banyak untuk hadis ini. Baik, qala haddatsana Abdul Walid. Abdul Walid beliau Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi Al-Basri. Siqah, imam. Betul-betul ini hafalannya termasuk level-level nomor 1. Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi ini dipuji hebat sekali oleh para ulama sebagaimana dalam Tahdhibut Tahdhib. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah sudah sering terulang. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam. Iya, ini termasuk istilah ya, boleh dikatakan hero. Iya, ini termasuk level nomor 1, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau Abdul Hajjaj, iya. Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Basri, Al-Asdi Al-Basri. Baik, sekarang perpindahan sanad. Pindah ke guru yang kedua. Qala wa haddatsani Bishr bin Khalid. Bishr bin Khalid Abu Muhammad Al-Askari. Alhamdulillah sudah disebutkan di sini sehingga senang kita, dan beliau Basri juga. Beliau siqah. Askari dari nasab ini, no? Mungkin cuma ana yang tak tahu itunya. Ini silsilah keluarganya macam apa? Bukan nama tempat ataupun. Bukan. Keluarga. Doanya keluarga. Askari. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ja'far Al-Hudzali Al-Basri. Beliau asbatun nas fi Syu'bah, orang yang paling kuat riwayatnya kepada Syu'bah. Belajar ke Syu'bah 20 tahun, bayangkan 20 tahun. Dan beliau adalah robibnya Syu'bah, yaitu anak tiri Syu'bah. Bayangkan ya, kita punya orang tua, walaupun orang tua yang orang tua angkat kah? Orang tua tiri, ya orang tua tiri, tapi imam besar. Kawin dengan mak dia. Iya, betul. Sehingga jadi orang nomor 1
Padahal saingan dia siapa? Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada juga Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain, orang-orang nomor 1. Tetapi ternyata beliau diangkat oleh Allah jadi orang yang terbaik dalam masalah meriwayatkan dari Syu'bah. Dan beliau ini menggabungkan antara ilmu dan amalan. Puasanya seperti mengikuti puasa Nabi Dawud, yaitu apa, sehari puasa sehari tidak puasa. Ini Muhammad bin Ja'far, dijuluki sebagai Gundar, dijuluki oleh gurunya yang lain, siapa itu? Ibnu Jurayj. Gundar artinya banyak bising. Beliau sebenarnya tak bising, tapi beliau sering bertanya di majelis yang terkadang gurunya sampai bengal. Atau dikatakan, uskut ya Gundar, diam kamu orang yang bising. Iya. Baik. Sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah. Apa hikmah yang kita dapatkan di sini? Sanad yang pertama itu lebih pendek. Imam Bukhari untuk sampai ke Syu'bah cukup dengan lewat satu guru saja, satu level, yaitu Abdul Walid, langsung ke Syu'bah. Sedangkan untuk sanad yang kedua beliau perlu melewati 2 orang, yaitu melewati Bishr bin Khalid dan melewati Muhammad bin Ja'far, baru sampai ke Syu'bah. Sanadnya panjang. Tetapi keutamaan sanad yang kedua walaupun panjang, ini adalah murid terbaik Syu'bah, yaitu Muhammad bin Ja'far. Makanya disebut sekalian. Panjang tapi ini yang terbaik. Kemudian Syu'bah meriwayatkan dari siapa? An Sulaiman. Sulaiman, gurunya Syu'bah itu Sulaiman Ibnu Mihran Al-Kufi Abu Muhammad Al-A'mash, yang terkenal itu Al-A'mash. Yang dikatakan beliau melampaui teman-temannya dalam 4 perkara sebagaimana yang dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah. Yang pertama adalah dalam masalah qiraah, paling banyak membaca Quran dan memang punya qiraah beliau. Dan juga dalam masalah sholat, paling bagus sholatnya. Bahkan dikatakan usia beliau sudah 70 tahun, tetapi dalam 2 tahun terakhir ketika dilihat oleh sebagian muridnya, Anda lupa namanya Waqi' Ibnul Jarrah kalau tak salah, tak pernah beliau itu tertinggal dari takbiratul ihramnya imam. Padahal usia 70 tahun. Bukan sudahlah saya rehat di rumah, pensiun, tak. Masalah sholat tetap sholat. Iya, dan beliau adalah beliau dikatakan sobur, sangat penyabar, fakirun sobur, fakir yang sangat penyabar. Kalau kita cerita masalah A'mash terlalu banyak cerita yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang membuat kita gelak. Ini A'mash. Iya. Kita hafaz. Kenapa? Kalau rata-rata yang di Nusantara adalah Hafiz an Asim. Jarang dari qiraah Abu Bakar bin Ayyas dari Asim. Kalau yang Maroko atau mana itu istilahnya Mesir atau misalkan Aljazair, kebanyakan mereka ikut qolun. Sebagian ikut waras. Kalau Mali mereka lebih suka qolun daripada waras, tapi juga belajar waras. Sebagian memilih qiraat duri. Ini hampir tiga-tiganya ini hampir berdekatan. Ini yang Al-A'mash tadi. An Ibrahim beliau adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, imamun faqihun siqah. Kualiti beliau bagus sekali dan banyak pembicaraan tentang beliau, tentang apa hebatnya beliau dan seterusnya. Beliau dari kalangan tabi'in. Al-A'mash juga dari kalangan tabi'in. Kemudian An Alqamah Abu Syubail. Ini kunyah yang agak jarang ya, Syubail, yaitu Syibl itu anak harimau, Syubail kecil. Ini harimau yang kecil. Mungkin yang comel. Nah, ini Alqamah bin Qais Al-Kufi. An-Nakhai. Tadi Ibrahim bin Yazid juga An-Nakhai Al-Kufi. Dan Ibrahim bin Yazid ini adalah anak buah dari Alqamah. Masya Allah, meriwayatkan dari pakciknya. Dan ini imam besar. Alqamah bin Qais ini imam besar, dan beliau hidup di zaman Rasulullah SAW, cuma belum sempat jumpa saja. Nah, beliau tabi'in juga. Ya, makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, di antara keunikan sanad ini adalah ada 3 tabi'in yang saling meriwayatkan di sini. Al-A'mash meriwayatkan dari Ibrahim meriwayatkan dari Alqamah. Tiga-tiganya ini tabi'in, pernah jumpa sahabat.
Di sini Alqamah meriwayatkan dari Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman al-Hudali, yang dikatakan apa? Paling faqih, paling tahu tentang qiraah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, minas sabiqinal awwalin. Dan sanad ini yaitu apa? Ibrahim an Alqamah an Abdullah, ini min asahil asani, termasuk sanad yang paling sahih. Dikatakan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, dan juga kalau tak salah dulu Anda dapatkan itu di dalam kitab Ulumil Hadis punya Al-Hakim An-Naisaburi, termasuk as-sahu al-asanid adalah Ibrahim an Alqamah an Abdullah, dan semuanya adalah fuqaha, para ahli fikih. Baik. Dan masih banyak sanad-sanad yang lain yang akan kita lewati insya Allah kalau umur kita panjang. Dalam Sahih Bukhari ini, juga dalam Sahih Muslim, semuanya kembalinya kepada Al-A'mash. Baik. Jadi poros peredarannya pada Al-A'mash. Qal lamma nazalat, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, tatkala turun ayat berikut ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ayat ini sebenarnya cerita tentang siapa? Tentang Nabi Ibrahim itu ya, dialognya Nabi Ibrahim dengan orang-orang Babilonia. Baik. Sebelum beliau lahirnya alam, sebelum beliau dibakar. Baik. Ternyata beliau membuktikan bahwasanya dengan keimanan beliau, ternyata beliau aman dari api, walaupun mereka sudah berusaha untuk membakar beliau. Baik. Cuma para sahabat mereka memang bukan orang calang-calang, bukan orang sembarangan. Turun ayat, maka mereka perhatikan baik-baik, bukan sekedar untuk jadi dongeng, pengantar tidur, bahkan mereka memperhatikan isinya. Maka mereka memahami sesuai dengan zahir ayat yang bersifat umum. Walam yalbisu imanahum bidzulm. Lam ini adalah apa itu? Harfu nafyin. Zulm itu adalah nakirah. Kita tahu dalam usul fikih, nakirah fi siyaqi, an-nafi tufidul umum. Jadi ini umum. Kezaliman apapun akan masuk di sini. Barang siapa beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman apapun, maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Nah, sekarang berarti mafhum mukhalafahnya, kalau orang itu memiliki kezaliman berarti mereka terancam tidak mendapatkan keamanan. Makanya para sahabat merasa susah, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Para sahabat merasa susah dengan ayat ini, mengatakan ayyuna lam yadlim nafsah, siapakah dari kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Tiap orang punya kesalahan, mendolimi diri sendiri, terkadang mendolimi hewan, terkadang mendolimi orang lain, dan seterusnya. Tapi mereka, walaupun para sahabat itu adalah orang yang berilmu dan mereka boleh berijtihad, namun mereka tidak kemudian menafsirkan sesuka hatinya, kemudian mengajarkan sesuka hatinya. Mereka bertanya kepada orang yang lebih berilmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas disiplin ilmu yang mereka miliki akan membawa mereka untuk memahami seperti tadi. Namun tidak kemudian mereka mengajarkan kemana-mana inilah maknanya dan kita tak akan selamat, tak ada yang selamat. Tak demikian. Mereka bertanya pada Rasulullah. Inilah pentingnya untuk kita selalu tawadhu, tidak merasa sudah pandai lalu menafsirkan sendiri kemudian ya sudah itulah akidah saya. Siapapun tak boleh untuk memberikan nasihat. Ini salah. Rasulullah SAW sebagai guru mereka, mereka bertanya pada beliau. Kita sekarang tak mampu untuk jumpa Rasulullah. Sampai sekarang tak ada yang berjaya menemukan mesin waktu. Tak ada memang. Ya sudah, kita belajar kepada siapa? Warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu para ulama, agar kita tahu ayat ini dibawa kemana, bagaimana batasannya, dan seperti apa pelaksanaannya. Tatkala ditanyakan seperti itu, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, laisa kama tadzunnun. Ayat ini tidak seperti yang kalian sangka. Alam tasma'u ma qalahu abdun salih, inna syirka la dzulmun azim. Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh hamba yang soleh? Siapa itu dalam ayat ini? Luqman. Ini memang surat Luqman ya. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ini semangat Luqman menyelamatkan anaknya dari kesyirikan dan juga mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Ternyata diabadikan di dalam Al-Quran dan menjadi penjelasan untuk
memahamkan kepada kita apa makna ayat Al-An'am. Kita hutang budi besar kepada Luqman ini. Baik. Berarti ayat yang bersifat umum tadi dalam Al-An'am itu telah dikhususkan dengan ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Cuma kerumitannya adalah kalau yang di hadapan kita ini menunjukkan apa? Tatkala para sahabat bertanya, kemudian turun ayat ini. Namun kalau dalam hadis yang lain, yaitu dalam sanad-sanad yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, Rasulullah berkata kepada mereka, ketika mereka bertanya, Rasulullah balik bertanya, apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman begini? Ini mengisyaratkan bahwasanya ayat ini sudah mereka tahu. Lalu mana yang benar? Ayat ini turun setelah itu ataukah sebenarnya mereka sudah pernah tahu ayat ini cuma belum tahu cara menggabungkannya atau terlupakan atau apa? Memang ini rumit. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ada kemungkinan, yaitu memang ayat ini turun setelah itu, inna syirka la zulmun adzim, sesuai dohir ayat yang sesuai dengan dohir yang di hadapan kita hadisnya itu. Tetapi turunnya tidak lama, yaitu boleh jadi tatkala mereka sedang mempertanyakan itu, tapi belum sampai mereka menanyakan ke Rasulullah, mereka mungkin saling sembang satu sama lain, ayat turun kemudian dibacakan oleh Rasulullah di sebagian majelis atau apa. Tatkala mereka kemudian betul-betul tanya kepada Nabi tentang masalah ayat Al-An'am, maka Nabi mengingatkan, apakah kalian tidak mendengar firman Allah yang di dalam surat Luqman itu? Nah, inilah cara menggabungkan antara riwayat yang ini dengan riwayat yang lain. Intinya apa? Intinya adalah keumuman ayat dalam Al-An'am itu telah dikhususkan dengan ayat Luqman. Cuma ada khilaf, kalau dalam usul fikih ini istilahnya amun mahsus, ayatnya umum lalu dikhususkan dengan dalil yang lain, ataukah ini am urida bihil khusus, dalilnya umum tapi sejak awal memang diinginkan sebagai suatu kekhususan, telah dikhususkan. Nah, ini pembahasannya akan panjang di dalam usul fikih. Ibnu Hajar merajihkan yang kedua, ini am urida bihil khusus. Lafadznya memang umum, tetapi yang diinginkan sejak pertama oleh Allah Ta'ala adalah kekhususan, yaitu bukan kezaliman secara umum, tapi kezaliman yang terbesar, yaitu kesyirikan. Jadi nakirah di sini bidzulmin, nakirahnya bukan lit ta'mim, bukan untuk keumuman, tapi apa? Lit tafkhim. Karena di dalam sastra ada beberapa pola nakirah at-tankir lit tafkhim. Pola nakirah ada tanwin untuk membesarkan masalah itu. Jadi maknanya berarti apa? Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman yang sangat besar. Nah, dengan inilah akan sesuai ayat Al-An'am dengan ayat Luqman, yang mana Luqman mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Berarti bukan semua kezaliman, tapi kezaliman yang terbesarlah yang Allah inginkan. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan, anak lupa sudah lama, kalau tak salah di dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan, bahwasanya ayat ini keumumannya juga boleh dipakai, tetapi yaitu apa? Al-mutlaq bil mutlaq wal hissah bil hissah. Keamanan yang mutlak, keamanan 100% itu hanya diperolehi orang yang keimanannya juga 100%, tidak dicampurkan dengan kezaliman sama sekali, maka keamanannya mutlak. Adapun kalau dia itu imannya tidak 100%, imannya agak berkurang, dicampur dengan kezaliman, maka keamanannya juga agak berkurang. Buktinya ada yang masuk neraka walaupun tidak kekal. Jadi ayat ini keumumannya juga boleh berlaku. Lalu bagaimana kita menggabungkan pendapat tadi? Yaitu ayat ini intinya memang bicara masalah kesyirikan, karena Nabi Ibrahim memang membahas masalah kesyirikan dengan kaumnya. Cuma ayat ini juga memberikan isyarat kepada, dengan dalil-dalil yang lain, isyarat kepada para pelaku maksiat agar tidak merasa aman. Kenapa? Yang namanya hukuman itu ada. Buktinya ada orang muslim yang masuk neraka dengan sebab dosa ini, dosa itu. Jadi ayat ini juga berlaku dengan keumuman namun sesuai kadarnya. Baik. Intinya apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz, Imam Bukhari mendatangkan hadis ini untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar pasti
kafir. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwasanya ada kezaliman-kezaliman yang tidak sampai pelakunya itu kekal dalam neraka, berarti dia tidak kafir. Yang kekal, yaitu yang sama sekali tidak mendapatkan keamanan, adalah yang terkena kezaliman terbesar, yaitu syirik. Berarti zalim-zalim yang lain itu tidak sampai seperti itu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Untuk ayat yang pertama tadi, bizulmi itu lebih merujuk kepada maksiat dan dosa-dosa. Seandainya kita kekalkan dia sesuai dengan penunjukan umumnya, iya, semua masuk di situ tapi bertingkat-tingkat. Di sini mungkin iman dia sedekat 8%, Ya. 7%. Macam itu, sehingga keamanannya juga segitu, 7% atau berapa itu 20%. 3. Iya, balasan sesuai dengan amalan. Kalau keimanan sempurna, keamanan juga sempurna. Sebagaimana kalau keislaman sempurna, maka keselamatan juga sempurna. Kalau kurang, ya kurang. Ini ayat kedua, inna syirka la zulmun adzim, ini yang zalim yang paling besar. Iya, kezaliman yang paling besar. Ada di bawah syirik, selain syirik dia ada lagi yang zalim yang ketiga. Iya betul. Seperti pencurian, penipuan, korupsi, atau suka bully teman. Nah, itu kezaliman semuanya. Tapi taklah dikatakan orangnya kafir. Berarti memang ada tingkatannya. Pelecehan. Macam itu. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.